Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, terkhusus dengan media pembelajaran audiovisual. Nah, media audiovisual adalah salah satu media yang di dalamnya ada unsur gambar dan suara. Untuk kelebihan dari media ini, salah satunya pastinya akan terkesan lebih komunikatif karena memang outputnya dapat dilihat secara visual dan didengar secara auditif. Dan audiovisual juga adalah seperangkat alat yang menyaksikan gambar yang bergerak dan bersuara, di mana ini mengandalkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Kemudian ada pun ciri-ciri audiovisual. Yang pertama adalah penyajiannya memiliki sifat linear. Kedua, disajikan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian representasi dari gagasan yang real ataupun gagasan yang abstrak dikembangkan dengan prinsip psikologis 5. Media visual yang bersifat dinamis atau selalu bergerak. Kemudian terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi sosial, artinya dapat menyampaikan informasi secara menyeluruh. Kemudian sebagai fungsi edukasi atau pembelajaran. Kemudian yang ketiga fungsi budaya. Yang keempat adalah fungsi ekonomis, yang dimana lebih efektif untuk penyampaian informasi serta tidak menggunakan atau kurang menggunakan biaya-biaya ataupun tenaga serta waktu yang seminimal mungkin. Kemudian ada beberapa audiovisual. Yang pertama itu film bersuara, seperti yang ditampilkan dalam TV-TV, karena itu adalah salah satu macam-macamnya. Adapun kekurangannya, film yang bersuara bisa diselingi dengan keterangan yang diucapkan seperti apa yang saya lakukan. Kemudian video sebagai media visual yang menyajikan gerak, semakin lama justru semakin populer dalam masyarakat. Tetapi tidak berarti video bisa menggantikan kedudukan film, karena film itu animasinya sangat luar biasa. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama itu untuk pembelajaran jadi lebih mudah, itu kelebihannya. Kekurangannya, penyajian setiap materi bisa memunculkan suara yang tidak jelas, seperti suara yang samar-samar, juga gambar yang kurang jelas jika media yang digunakan itu kurang bagus. Kemudian selanjutnya media berbasis komputer. Nah, media berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan software komputer. Melalui komputer, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran untuk siswanya. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kekurangan butuh hardware khusus karena sulit untuk mengulang topik. Kemudian bergantung pada kemampuan visual atau pendengaran, disajikan secara tidak real. Kemudian pemanfaatan perpustakaan. Berikut pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang pertama, akses sumber daya informasi. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, keterampilan literasi informasi. Perpustakaan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi informasi yang penting dalam era digital ini. Kemudian kolaborasi dan diskusi. Perpustakaan sering menjadi tempat bagi siswa untuk bekerja secara kelompok, berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Kemudian pengembangan minat membaca. Salah satu fungsi dari perpustakaan adalah mengembangkan minat membaca dari para peserta didik.